Semangat pagi di hari Sabtu 2 Januari 2021. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan sabda hari ini, ora golek menange dewe, atau tidak mencari menang sendiri. Jangan merasa paling benar dan harus menang. Dalam musyawarah, sikap golek menange dewe, mencari menang sendiri, merasa paling benar dan harus dimenangkan, sangat tidak dibenarkan. Apabila dalam musyawarah ada orang yang bersikap mau menang sendiri, semua pasti tidak akan jalan. Orang yang menang sendiri biasanya sering terlibat dalam perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Ungkapan ini menyiratkan agar kita memiliki sikap terbuka dan objektif. Kita harus mau menerima kelebihan pendapat orang lain. Kesadaran dan pengakuan bahwa pendapat kita mungkin saja memiliki kekurangan adalah sikap yang sangat terpuji. Sikap ora golek menange dewe menjadi salah satu hasil hidup bijak dan berbudi. Jika disebutkan hanya menjadi salah satu hasil dari hidup bijak dan berbudi, apakah masih ada hasil yang lain? Sebelumnya kita akan terlebih dahulu memperhatikan leksionari bacaan 3 hari ini. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan 18. Demikian: siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang ada di atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikian ungkapan kesaksian Yakobus. Anggota keluarga Allah, melalui bacaan Yakobus 3 ayat 13 sampai 18, kita menerima pemahaman iman bahwa orang yang bijak dan berbudi adalah orang yang menggunakan hikmat dari atas. Hikmat yang demikian sebenarnya diberikan oleh Tuhan kepada semua orang. Dan hikmat itu hanya terjadi ketika didasari oleh hati yang murni.
Tetapi sayang, hati yang murni tersebut ternyata bisa dikeruhkan oleh nafsu dunia, yaitu nafsu manusia. Kesaksian Yakobus dalam ayat 14 dan 15 demikian, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Anggota keluarga Allah, kata menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri berarti upaya manusiawi dengan sengaja menambahkan sesuatu pada hati yang murni, yang dipenuhi hikmat, yang dibekalkan Tuhan dari atas. Dengan demikian iri hati dan mementingkan diri sendiri bagaikan ramuan tambahan yang merusak hati murni dalam kehidupan manusia. Tentu masih banyak hasil lain selain golek menangi dewi dari campuran ramuan iri hati dan memenangkan diri sendiri pada hati yang murni tadi. Beberapa di antaranya orang Jawa menggunakan istilah yang pertama, sopo golek wah dadi owah. Orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan dasar mencari perhatian orang atau pengen mendapatkan pujian akan menemukan kekecewaan. Ungkapan ini memberikan pengajaran bahwa jika melakukan suatu pekerjaan harus dengan tulus ikhlas. Orang Jawa memiliki keyakinan bahwa orang yang mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, cepat ataupun lambat, pekerjaan yang dilakukan itu akan memberikan hasil yang baik. Untuk itu jangan sampai golek wah ketika melakukan pekerjaan supaya tidak dadi owah. Yang kedua, orang gugu karpe dewi. Jangan senang berbuat seenaknya sendiri. Di dalam pergaulan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara, segala sesuatu ada aturan dan tata keramanya. Apa yang benar dan baik menurut kita belum tentu benar dan baik menurut pihak lain. Oleh karenanya kita harus selalu sadar akan keberadaan kita. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Patuhilah segala aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah atau lingkungan tersebut agar hidup dapat tenang dan tenteram. Jangan selalu memaksakan kehendak mencari enaknya sendiri. Selain tidak bertanggung jawab, tidak tepos liro, hal tersebut juga membuat kita memiliki banyak musuh. Yang ketiga, ora gumbedhe. Ungkapan Jawa ini melarang seseorang untuk bersikap sombong dan sok menunjukkan kelebihannya saat memiliki segala sesuatu yang dimiliki di depan orang lain. Selain tidak terpuji, sikap ini juga bisa merugikan diri sendiri. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kita pameri kelebihan kita tersebut lebih baik segala-galanya dari yang kita punya. Bersikap wajar dan sederhana jauh lebih baik. Sikap gumbedhe umumnya mendorong seseorang untuk merendahkan atau meremehkan orang lain. Akibatnya, orang-orang pun lebih senang menghindar
daripada menimbulkan sakit hati. Anggota keluarga Allah, dari semua sikap itu hasilnya adalah kekacauan dan segala perbuatan jahat. Senada dengan ungkapan Yakobus di dalam ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi buah dari hati yang murni, yang berisi bekal hikmat dari yang di atas, akan mendatangkan damai sejahtera sejati. Berbeda dengan sikap yang sudah dicampuri ramuan iri hati dan mementingkan diri sendiri tadi. Hati yang murni akan mendapatkan hasil tentang damai sejahtera sejati, seperti ungkapan di dalam ayat 17 dan 18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Sebagai anggota keluarga Allah, di hari kedua tahun 2021 ini, kita semua diingatkan akan bekal hati murni yang disertai dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap manusia dibekali dengan hati murni. Setiap kita dibekali dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita menggunakannya terus-menerus dalam kemurnian. Sebisa mungkin kita berusaha jangan pernah menambahkan ramuan keinginan manusia yang berisi iri hati dan mementingkan diri sendiri. Karena jika kita menambahkannya, kekacauan yang akan terjadi, dan itu berarti kita turut merusak dunia ini. Sebagai anggota keluarga Allah, tetaplah berjalan dengan hati yang murni, yang berisi hikmat dari atas, yang mendatangkan damai sejahtera bagi semua ciptaan. Tuhan memberkati bagi setiap anggota keluarga Allah yang rela selalu hidup dengan hati yang murni, karena hikmat yang dari atas selalu diberikan dan ditambahkan di dalam perjalanan kehidupan selama tahun 2021 ke depan. Amin. Bersama menanggapi sabda panggilan dari Tuhan melalui Bapak Yakobus hari ini, dengan menyatakan diri, saling mengingatkan sebagai anggota keluarga Allah, bagaikan prajurit yang diutus oleh Tuhan, mari kita bekerja memberitakan berita damai sejahtera dengan hati yang murni, dan hikmat yang dari atas ditambahkan kepada kita semua. Dengan demikian damai sejahtera terjadi dalam hidup. Kita tanggapi dengan nyanyian berbahasa Jawa di dalam Kidung Pasaman Kristen BMGJ 97 bait pertama, kedua, dan ketiga, tansah samekta. Sumangga makarya prajurit ing Gusti, ngertosken kabar kang agya seramat sing swargi, Krityang kang peteng ing triya samya mangke pepadang yakti.
Sumangga makarya Sumangga makarya sampun tangantos telat babarkan setresno nyata pretyang sebratobat yokiris nglawan bebaya etos tinganti salaminyo Sumangga makarya Sumangga makarya layan mantep lan setya manggo salib nderek Gusti belani tiang prihatin kang tinindes wasinea nindo aran temaraharjo Sumangga makarya Kita berdoa bersama. Puji syukur, terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena di hari kedua tahun 2021, kami dibekali dengan peringatan Bapak Yakobus, agar hidup kami jalani dengan hati yang murni, dipenuhi dengan hikmat yang dari atas. Tidak kami campurkan dengan iri hati, kepentingan untuk diri sendiri. Karena hidup kami Engkau pakai untuk puji kemuliaan nama-Mu. Berkaryalah dalam hidup kami, agar kami boleh menjalani hari-hari kami, setidaknya berjalan di tahun 2021 ke depan dengan hati yang murni, tulus, ikhlas, karena Engkau yang berkuasa itu atas hidup kami. Hikmat selalu Engkau tambahkan bagi kami. Aktivitas kerja kami hari ini sepenuhnya kami haturkan dengan segala kondisi dan keadaan kami. Bahkan kami yang mengalami kelemahan ragawi, tetap Tuhan tambahkan hikmat agar kami boleh menjalani hidup dengan hati yang murni dengan segala keterbatasan ragawi kami. Kami memuji memuliakan nama-Mu dengan segala keterbatasan kami. Allah kehidupan, kami tetap memohon anak-anak kami yang di masa berpendidikan, bersekolah, masih dalam suasana pandemi dengan kondisi-kondisi kesulitan tertentu, Tuhan tetap berkuasa atas kehidupan anak-anak kami. Pengenalan akan kasih kuasa-Mu, hikmat yang selalu Engkau tambahkan, menggunakan hati yang murni juga Engkau ajarkan ketika kami para orang tua juga mewujudkannya menjadi teladan bagi mereka. Muda-mudi dan usia produktif dalam setiap langkah kerja dan aktivitas harian mereka, Engkau juga memampukan agar mereka menggunakan hati yang murni. Engkau tambahkan hikmat yang dari atas untuk kebaikan. Mampukanlah untuk selalu menjauhkan iri hati, kepentingan diri sendiri, agar hidup selalu dijalani untuk membawa damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Sekarang perkenankan kami tetap berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami melalui para pemimpin yang Engkau berikan dalam kehidupan bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai tingkat pedesaan, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Dalam keadaan apapun, kondisi apapun, Engkau tambahkan kebijaksanaan, Engkau tambahkan hal yang baik agar di dalam mereka menjalani kehidupan untuk kebaikan bersama, Tuhan pakai dengan kondisi yang berbeda-beda. Allah kehidupan, kalau dalam perjalanan ada hal-hal yang kelompok tertentu memaksakan diri untuk pengen menang sendiri, kami mohonkan ampun, kami mohonkan kebijaksanaan
hidup mereka, agar mereka juga boleh menjalani hidup semakin baik di dalam kebersamaan di bumi pertiwi ini. Berdoa bagi para medis menjadi garda paling depan di dalam suasana pandemi dan penanganannya. Mohon kebijaksanaan, pengayoman dalam setiap karya dan langkah kerja para medis. Pemerintah di dalam penataan untuk bukan hanya pengadaan vaksin tetapi juga menerapkannya bagi kehidupan masyarakat secara utuh. Tuhan menolong dengan kebijaksanaan, Tuhan menolong dengan kebaikan bagi semuanya. Biarlah kalau vaksin itu Tuhan pakai untuk kebaikan bagi kami semua. Kami tak meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya, termasuk di atas suasana pandemi ini. Bukan vaksin yang menolong kami, tetapi Tuhan yang menolong kami, dan vaksin bisa menjadi sarana ketika Tuhan menghendaki berkarya untuk kebaikan. Kami menyerahkan masyarakat seutuhnya di dalam bersama-sama bahu-membahu membangun kehidupan lebih baik, menjangkau, menggapai damai sejahtera yang Tuhan berikan. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Gereja-gereja Tuhan di dalam menata diri dalam setiap peribadahan persekutuan, baik secara online, secara daring, ataupun ibadah tatap muka yang dilakukan oleh beberapa gereja, biarlah kasih-Mu juga yang ada. Kami menyerahkan rencana kami di dalam peribadahan esok pagi setelah kami boleh menjalani tahun baru kemarin, dan saat ini kami boleh mengakhiri akhir pekan kami. Itu doa kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap menggunakan hati yang murni. Hikmat yang dari atas selalu Tuhan tambahkan dan kita rasakan, kita gunakan dengan sungguh, karena kita adalah para pembawa damai sejahtera, membawa berkat yang diberikan Tuhan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.